Ngapain, Kak? Duh, ini nih, aku agak bingung sama CBSE. Oh, materi yang tadi. Sebenarnya CBSI itu nggak terlalu sulit. Mau aku jelasin nggak? Mau. Jadi, CBSI itu adalah 1. Konsep dasar CBSE. Apa sih pengertian CBSE itu? Komponen Based Software Engineering adalah pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada pembangunan sistem dengan cara merakit komponen-komponen perangkat lunak yang sudah ada dan dapat digunakan kembali atau reusable components, bukan membuat seluruh sistem dari nol. Pendekatan ini muncul sebagai solusi atas permasalahan klasik dalam pengembangan software seperti waktu pengembangan yang lama, biaya yang tinggi, tingginya tingkat kesalahan atau bug, serta duplikasi pekerjaan. Dengan CBSE, pengembang cukup mencari, memilih, menyesuaikan, dan mengintegrasikan komponen yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dasar CBSE. Prinsip dasar CBSE yang pertama ada reusability atau penggunaan kembali. Komponen dirancang agar bisa dipakai di banyak sistem berbeda. Contoh, library autentikasi bisa digunakan di website, aplikasi mobile, dan sistem internal perusahaan. Yang kedua, modularity atau modularitas. Sistem dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah namun saling terhubung. Keuntungannya adalah mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan mudah diperbaiki. Yang ketiga ada independent development. Komponen dapat dikembangkan secara terpisah oleh tim yang berbeda. Misalnya nih, tim A membuat modul pembayaran, tim B membuat modul notifikasi, serta tim C mengintegrasikan semuanya. Yang keempat, integrasi. Tahap akhir adalah menggabungkan semua komponen menjadi satu sistem utuh. Integrasi harus memastikan kompatibilitas, konsistensi data, serta tidak terjadi konflik antar komponen. Bentuk implementasi CBSE. CBSE dapat diterapkan dalam beberapa bentuk nyata di dunia industri. Yang pertama ada binary unit. Binary unit adalah komponen berbentuk file siap pakai yang sudah dikompilasi. Contohnya nih, file.dll pada Windows, file.x, serta library eksternal. Karakteristiknya adalah tidak perlu melihat source code, langsung digunakan, serta sudah dalam bentuk biner atau compile. Contoh penerapannya, sistem menggunakan library enkripsi tanpa membuat algoritma enkripsi sendiri. Keuntungannya, cepat digunakan, lebih aman karena source tidak terlihat. Kekurangannya, sulit dimodifikasi jika ada bug. Yang kedua, independent service. Independent service adalah komponen berbentuk layanan mandiri yang berjalan di server atau cloud. Contohnya nih, API pembayaran, web service, serta layanan autentikasi berbasis cloud. Karakteristiknya, berdiri sendiri, diakses melalui jaringan, biasanya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Contohnya, website menggunakan API pembayaran tanpa membangun sistem pembayaran sendiri. Konsep ini sangat berkaitan dengan arsitektur microservice, cloud computing, Service Oriented Architecture atau SOA. Yang ketiga, format distribusi. Komponen tersedia dalam berbagai format sesuai platform. Di Linux, ada .deb dan .rpm. Di Windows ada .x. Di Java, ada .jar dan .war. Artinya, CBSE mendukung multiplatform dan memungkinkan distribusi komponen secara luas. Tapi bentuk komponen itu gimana sih? Oh, bentuk komponen. Bentuk komponen itu kayak gini. Apa itu komponen? Dalam konteks CBSE, komponen memiliki 4 karakteristik. 1. Memiliki fungsi spesifik. Contoh, modul login, modul pembayaran, serta modul laporan. Yang kedua, ada self-contained atau dapat berdiri sendiri. Komponen memiliki logika internal sendiri dan tidak bergantung secara langsung pada bagian lain. Yang ketiga, ada reusable, dapat digunakan kembali.
Komponen dapat digunakan di berbagai proyek tanpa perlu dibuat ulang. Yang keempat, memiliki antarmuka atau interface yang jelas. Interface mendefinisikan input yang diterima, output yang dihasilkan, serta cara berinteraksi dengan komponen tersebut. Artinya, pengguna komponen tidak perlu mengetahui isi kode di dalamnya, cukup memahami bagaimana cara menggunakannya. Oke, terus kenapa sih banyak yang pakai CBSE? Karena kelebihan CBSE itu banyak. Mau tahu nggak apa aja kelebihannya? Kelebihan CBSE 1. Mengurangi pengembangan dari nol. 2. Menghemat biaya dan waktu. 3. Risiko lebih rendah. 4. Kualitas lebih baik. Dan 5. Pemeliharaan lebih mudah. Tapi pasti ada minusnya dong. Nah, iya dong, semua sistem itu kan pasti nggak ada yang sempurna. Kekurangannya pasti ada. Contohnya, Kekurangan CBSE 1. Ketergantungan pada pihak ketiga. 2. Kendali evolusi komponen terbatas. 3. Harus menyesuaikan kebutuhan sistem. 4. Masalah kompatibilitas. Dan yang terakhir, risiko keamanan. jadi sekarang udah paham belum tentang CBSE? Sebenarnya udah paham sih. Ternyata CBSE itu nggak rumit juga sih. Nah, itu dia pembahasan kita tentang CBSE.